Sudah Bang. Assalamualaikum Pak Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan agenda sekolah kita akan melakukan supervisi akademik Pak. Nah, jadi ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua observasi, yang ketiga pasca observasi. Nah, dalam kegiatan pra observasi ini nanti kita diskusi kira-kira apa yang akan Pak Supriyanto tampilkan dalam pembelajaran di kelas nanti pada saat observasi. Kemudian pada saat observasi nanti Pak Supri akan istilahnya diamati lah ya untuk pengisian lembar observasi, bagaimana pelaksanaan pembelajarannya selama di kelas. Apakah sudah menerapkan misalnya pembelajaran berdiferensiasi atau penerapan KSP dalam pembelajaran, yang saya yakin itu mungkin sudah setiap hari dilakukan Pak Supriyanto. Cuman ya kita sambil belajar lah ya Pak, sama-sama. Mungkin ada yang perlu ditingkatkan, ada yang perlu saya contoh, mungkin itu yang bisa kita pelajari nanti. Nah, kemudian nanti juga kita tetapkan kapan tanggal observasinya. Gitu. Jadi kira-kira nanti Pak Supri akan bersedia diobservasi pada pelajaran apa? Oh gitu ya. Jadi nanti untuk mata pelajaran dasar-dasar kejuruan. Jadi dasar-dasar program Kelas 10 ya Pak? Iya, kelas 10 teknik ketenagaan listrikan. Oh, harinya hari apa itu Pak? Itu harinya hari Senin. Senin ya. Seninnya 29. Nah, Masih bisa. kira-kira materi apa itu Pak? Materi yang akan disampaikan nanti itu berkaitan dengan penggunaan alat ukur. Iya, alat ukur tangan. Oke Pak, nanti sebelum observasi dilakukan, mungkin Bapak bisa menyiapkan perangkatnya ya Pak, RPP atau modul, kemudian nanti bisa dipinjamkan ke saya untuk pengamatan pada saat observasi, apakah sudah sesuai atau belum ya, nanti sama-sama kita kerja lah ya. Iya. Penggunaan alat ukur tangan. Iya. Itu berarti tujuannya anak-anak bisa menggunakan alat ukur tangan Sesuai dengan SOP-nya. Baik secara pengetahuan tahu maksudnya fungsi alat, juga bisa melakukan praktek. Iya. Tujuannya itu ya Pak ya. Iya. Anak-anak tahu akan alat ukur, kemudian tahu atau bisa menggunakan alat ukur tersebut. Iya. Kemudian ada poin area pengembangan yang hendak dicapai. Di sini bisa kita bebas ya Pak, bisa kita pilih 1 poin atau 2 poin. Misalnya pengembangan KSE, kompetensi sosial emosional. Jadi terkait anak ini Pak ya. Jadi misalnya nih, kalau pas praktek itu anak itu sering rebutan alat misalnya. Nah, mereka berarti emosi mereka itu belum begitu bagus ya Pak. Belum stabil lah ya, karena belum terkendali, karena masih ada rebutan lah, masih ada yang mungkin bicara agak keras lah, gitu kan. Atau yang mungkin tidak disiplin sesuai waktu misalnya, atau masih bermain HP. Nah, itu nanti bisa kita kembangkan. Jadi, kemampuan sosial emosional atau budaya positif. Misalnya budaya positif setelah praktek merapikan alat atau membersihkan, itu kan budaya positif jurusan kita ya Pak. Iya, betul sekali. Kita biasakan itu istilahnya budaya positif.
rutin merapikan alat, mempersiapkan alat, praktek dengan tertib dan kira-kira yang mana itu Pak yang akan kita kembangkan secara emosional atau budaya positifnya. Jadi nanti saya sih akan mengambil yang budaya positif. Iya, betul. Penggunaan, kemudian selesai digunakan harus dibersihkan, harus dirapikan dan dikembalikan ke tempat. Itu nanti kita catat. Iya. Kemudian strateginya Pak, kira-kira yang akan Pak Supri buat itu seperti apa? Apakah pembagian kelompok misalnya, atau praktek, atau ceramah dulu baru praktek, atau ceramah saja misalnya sambil menceritakan ini ya. Atau bagaimana Pak? Atau praktek menggunakan alat secara bergantian atau berkelompok atau individu mungkin Pak? Iya. Jadi pada kesempatan yang saya berikan nanti kepada anak-anak itu menggunakan metodenya adalah anak-anak mempraktekkan menggunakan alat tersebut secara bergantian. Ya, jadi anak-anak setelah diberikan pendahuluan, diberikan katakanlah informasi cara menggunakan alat, kemudian anak mempraktekkan cara penggunaannya dengan baik dan benar sesuai dengan SOP. Itu. Siswa mempraktekkan ya Pak? Iya, siswa mempraktekkan. Ini cukup jelas ya Pak, ini tadi kita lakukan hari Senin kira-kira tanggal 29. Januari. Kemudian materinya alat ukur tangan. Kemudian pengembangan yang akan dicapai itu budaya positif di bengkel. Iya. Kemudian nanti strateginya praktik bergantian. Pak, jadi nanti minta tolong disiapkan RPP atau materi atau modul supaya nanti bisa kita pakai pada saat pelaksanaan observasi. Iya. Sampai sini ada pertanyaan Pak? Ya. Oke, terima kasih Pak Daniel. Ini berkaitan dengan alat pembelajaran yang dipersiapkan oleh saya itu dari apa saja yang harus saya persiapkan untuk observasi hari Senin tanggal 29 itu ya. Sama yang jelas RTP ya Pak? Ya, RTP ya. atau Berdiferensiasi itu. ya boleh diferensiasi. Kemudian ini memasukkan nilai-nilai KSE. RTP-nya berdiferensiasi. Kemudian ada poin-poin KSE-nya. Nilai KSE Ya. Jadi misalnya nih Pak, kan kemampuan anak itu agak beda-beda. Betul. Ada yang diceritain aja bisa langsung, Nyambung. ada yang harus megang alatnya. Betul. Ya. Ini kan diferensiasi itu bagaimana cara Pak Fikri mengakomodir kebutuhan anak. Kemudian KSE-nya tentang budaya positifnya, saling berbagi, bergantian, disiplin, atau tanggung jawab penggunaan alat itu nanti bisa kita amati. Ya nggak harus saklek ini ya, bebas Pak, tapi nanti seketemunya di lapangan nggak mungkin kita amati semua. Kadang kan misalnya hari ini pas cocoknya itu ya penggunaan alat yang rapi misalnya, besok misalnya keterampilan membuat laporan misalnya kan beda-beda. Kemudian nanti untuk bahan praktek ya tergantung materi ya Pak. Iya. Bapak siapkan sama Mas Ali nanti alat prakteknya apa. Bahan dan alat ya. Oh, iya bahan dan alat. Itu saja sih Pak. Oke, siap. Nanti saya persiapkan RPP-nya. Kalau sudah cukup, ini nanti saya rangkum, saya kasih ke Pak Supri nanti untuk ditandatangani Pak. Oke, siap. Jadi pra observasinya. Iya, oke. Terima kasih Pak. Saya
dan nanti waktu observasi bisa berjalan lancar Pak. Ya, amin. Terima kasih atas kerjasamanya Pak. Ya, sama-sama Pak Zanyo. Saya sudah diberikan kesempatan untuk praobservasi pada hari ini, kemudian kita sepakati pada hari Senin tanggal 29 kita observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di ruang kelas belajar yang kita gunakan adalah ruang praktik. Pada kesempatan pagi hari ini, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Semangat? Tetap semangat. Kemudian ada yang belum kelihatan, mungkin ada yang tidak hadir. Ya, satu siswa tidak hadir. Ya, tadi keterangannya adalah yang disampaikan oleh orang tuanya, Mas Mustaqim dalam kondisi perawatan dokter. Izinnya 2 hari ini dan besok. Ya, kita doakan semoga lekas, sehat dan baik, kemudian bisa bersama-sama kita kembali untuk mengikuti proses belajar dan pembelajaran yang ada di SMK Negeri Kota. Alhamdulillah, jadi sebelumnya untuk memastikan tingkat kehadiran siswa, Bapak absen terlebih dahulu. Pertama, Mas Ahmad Faris. Abdul Pradita Bangga dan Bapak Rizwani. Farudin Luis. Farah Irendra. Fauzan Ardiansyah. Gali Hatta. Hafid Fahrani. Irham Fatah. M. Atadawa. M. Dirjen Artata. Maulana Triapia. Miftahul Rahman. Bang Muhammad Arif Salma. Muhammad Amrun. Muhammad Mahmud Iksan. Muhammad Wahid. Mustaqim. Sakit tadi ya, arahan dari dokternya. Nasar Nafis Mustaqim. Nasar Nafis. Nurul Alam. Rakandi. Rakitya Ramadan. Sefari Yoko. Tegar Arela. Buse Khalid. Wisnu Nur Rahim. Yusuf Adam. Oke, alhamdulillah. Jadi semua siswa yang ada di ruang kelas ini kecuali Mas Mustaqim sudah hadir semua, sehingga satu siswa dinyatakan tidak hadir karena sakit. Kemudian kita lanjutkan untuk materi pada hari ini sesuai dengan rencana kita bahwa hari ini penyampaian materinya adalah berkaitan dengan alat ukur tangan. Ya, jadi dari alat ukur tangan ini ada beberapa jenis alat ukur yang Bapak bawa. Nanti kita pastikan alat ukur yang kita pakai itu adalah baik. Alat ukur yang pertama ini adalah mikrometer. Kemudian alat ukur yang kedua adalah jangka sorok. Dan yang ketiga adalah untuk ukur dataran. Namanya water pass. Oke, terima kasih banyak. Sehingga pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan
dengan fungsi alat ukur untuk mengukur ya dari diameter luar, kemudian diameter dalam, kemudian kedalaman, sehingga nanti diharapkan semua anak bisa mengikuti ya. Dimungkinkan nanti ada beberapa anak yang mungkin harus perlu belajar dengan teman sejawat, artinya ada beberapa siswa yang nantinya bisa memberikan kata-kata pengarahan atau memberikan petunjuk atau memberikan penjelasan singkat terkait dengan alat yang akan kita pergunakan berkaitan dengan jangka sorong. Oke, ya. Jadi jangka sorong ini Bapak bisa memberikan informasi terkait dengan fungsi. Tolong diperhatikan. Dan kemudian terkait dengan cara penghitungannya, yang beberapa saat yang lalu sudah Bapak share, hari ini juga tadi sudah Bapak share kembali melalui linknya, itu berkaitan dengan alat ukur halaman 32 seterusnya. Di sana ada job sheet-nya, ya, cara mengerjakannya, cara pengukurannya. Nah, kemudian nanti anak-anak secara mandiri akan Bapak berikan kesempatan untuk Bapak berikan penilaian terkait dengan memanfaatkan atau menggunakan jangka sorong. Oke, siap ya? Ya. Jadi beberapa saat yang lalu juga mungkin anak-anak sudah pernah menggunakannya, namun hari ini secara mandiri, ya, secara mandiri anak-anak boleh dibuka kelompok yang berikutnya. Nanti ada yang penguntinya tidak ada, tapi ini penguntinya. Silakan. Ya. Jadi tentunya ada yang sudah bisa dan ada yang belum bisa. Monggo, ini ada bahan material yang bisa kalian ukur dari diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Ya, nanti kalian baca, kalian ukur menggunakan kertas kerja anak-anak. Boleh pakai buku, nanti sudah tahu apa yang kalian ukur, berapa panjang, atau panjang itu kedalaman, kemudian diameter dalamnya, kemudian diameter luarnya. Ya, ini alat. Kalian boleh menggunakan, ada yang tidak bawa bukunya, buku yang ada silakan bisa kalian pakai. Yang penting anak-anak bisa menggunakan, ya, bisa menggunakan media alat jangka sorong ini menghitung diameter dalam dan diameter bagi. Nanti yang kalian ukur apa namanya, berapa panjangnya, berapa diameternya, anak-anak memberikan kontribusi juga. Bukunya juga. Kasih nama juga. Iya. Ini enggak ada tutupnya. Enggak ada isinya. Silakan Pak. Ya, yang Bapak berikan yang biasanya pakai diameter luar. Ini diameter luar, diameter dalamnya, kemudian kedalamannya. Berarti berapa senti? Pertama dicoba dulu, ya. Nanti setelah dicoba, kemudian Bapak satu demi satu anak-anak Bapak berikan penilaian untuk pengukurannya. Anak Bapak, ya, dikasih nama. Ini Bapak. Ya, kamera tengah. Ya. Satu-satu dikasih namanya. Ya, apa Pak? Nama. Kelompok saya cuma berempat, Pak. Kasih nama identitas itu dibagi dua. Kasih nama.
jangka soro. Satu anak satu tim, ya. Nanti bergantian. Kemudian berdua, yang satu memegangkan, yang satu mengukur. Nanti bergantian. Boleh kan? Ya. Berdua, berpasang-pasangan. Ya. Jadi yang memegangkan ada yang mengukurkan. mengukur. Tidak? Ya. Yang terdalam dan diameter berdua. Nah, cukup berapa? Sentimeter. Dibagi. Semua ada namanya. Ada namanya. Kalau punya komen, komen deh. Dia sekali. Jangka soro. Bukan cepat karena terbatas oleh waktu. Langsung itu. Kasih nama di atasnya. Ini. Bawa buku kan? Bawa buku kan? Bawa buku kan? Habis. Itu kayak kira. Ada apa enggak? Ada enggak? Dikasih nama dasar dua, perhatikan. Ada yang mengabaikan, itu kan bisa jatuh. Kalau ada bisa dibantu dipegang. Ya, berdua. Diameter luarnya sama diameter dalamnya. Oke. Ya, sudah dibaca berapa senti. Ini sentinya. Ya, kemudian ini sentinya. Yang kecil itu senti, yang besar itu inch. Ya, dan berapa? Langsung saja. Angkanya. Tulis sekarang tulis. Berapa? 5, berapa? 5 senti kan ada misalkan. Ya. Dan 5,2 cm. Kalau 5 cm 2 mili gitu loh ya. Nah, nggak apa-apa karena perhitungannya adalah begitu. Nah, terus sudah sekarang yang menggunakan diameter dalam langsung. Berikan dulu nanti ada dikunci. Langsung dikunci ya. Langsung dikunci. Screw. Iya dia kan bisa screw kunci. Ya, berapa? Langsung. Nah, miring. Itu berapa? Berapa? Ya, dapat berapa? Atau 14? Ya, sudah. Langsung tulis ya. Ya. Nama dan nama. Nama dan prakteknya mata ini apa sekarang? Jangka soro. Mengukur menggunakan jangka soro. Ya. Satu itu satu-satu. Ya. Diameter dalam, diameter luar, satunya lagi apa? Masih ada satu yang belum. Iya, kedalaman. Ini kedalamannya. Langsung dikunci semua ini. Turunkan. Ya. Langsung dikunci. Ini dikunci. Ini Pak, saya kasih nama Pak. Ya. Langsung dibaca skalanya berapa? Ya, ada skala berapa? Satu lebih. Akurasinya tidak. Lalu pakai apa yang diukur gunanya? Ya. Jadi yang ada kedalamannya. Yang ada kedalamannya. Pak. Ya. Bisa tulis satu. Ya, nih. Satu. Berdua kan bergantian. Ya, bergantian. Diameternya gimana? Sudah belum?
Ya, jadi begini. Ini untuk yang ukur ke kedalaman. Paham ya? Kemudian yang ini untuk ukur diameter luar. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai keliru lagi. Kemudian yang belakang untuk mengukur apa yang ini? Ya, diameter basic. Jadi begini ya. Beda ya sisinya. Ini karena memang penguncinya lepas tadi, ya, maka setidaknya ini harus kita bantu. Kalian tahan, kalian baca. Berapa angkatannya? Angkanya begini. Berapa? Yang katanya? Ya, yang di atas berapa? Diameternya pakai senti, jangan yang pakai inci. Yang penting itu senti. Berapa? 3 senti pas atau 3 lebih? Kamu kasih judulnya pengukuran menggunakan jangka. Ya, nanti material yang kalian ukur apa? Ya, perhatikan mas. Nih, jadi sudah, ya. Jadi kalau ini memang menggunakan ini bahasanya adalah lingkaran solak, ya, lingkaran solak. Diameter luarnya berapa, diameter dalamnya berapa, dan kedalamannya berapa. Ini kan hanya media, ya. Yang intinya siswa bisa menggunakan alat ukur jangka. Ini berapa tadi? Terbaca berapa? 6. Ini angka 5. Lebihnya ini setengah. 1 berarti 5,3. Ini berapa cara? Ini setengah sini. 5 cm 8 in. 5 cm 8 in. Ya, ada langsung ditulis ya sederhana ya, dokumen datanya. Ya, terus diameter dalamnya
tingkat isolasi ya. Tadi sama yang kabur pengukurannya berapa? Berapa? Angka berapa? Sevario. Sekarang gantian. Material apa? Ya. Kan ada dalam, ada diameter. Sini, buka berdua. Ya, berhadapan. Berhadapan. Kamu mau pakai apa dulu, Sirkut? Mau ukur apa dulu? Ini namanya diameter 2. Ya, ini diameter 2. Nih, kalau nggak ini turunkan dulu, semua mentok. Baru kamu dorong. Kan ya, segini ya, contoh nih ya. Nah, biasanya ukurnya nggak gitu, ya beda. Ya, nih dia tolongnya. Kamu kunci ini, kan nggak jatuh dia, berarti benar. Nah, kamu baca. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 yang garis lurus di angka berapa? Ya, di angka ini 5 yang lurus ketemu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 5,8. 5 cm 8 milimeter. 5 cm 8 milimeter. Ya, sini nggak apa-apa. Ya, lanjut. Ya. Diameter kuat. Diameter kuat. Sudah? Ya, turunkan Mas. Ya, turun. Iya. Berapa? Ada di sini. Ya, berapa? Berapa? Baca jempol yang sampai skalanya. 5, 8, 8 ini. 5 cm, 8 ini. Ya, kamu bereskan. Kedalaman benda. Ya. 1 cm 6 mm. Terus kemudian apa yang ukuran juga? Ya, diameter dalam itu kan? Maka berdua itu. Diameternya sampai mentok, sampai dia nggak gerak. Iya. Bisa dikunci nggak? Sudah. Iya. Sudah. Dibaca. Skalamu angka berapa? Sentrinya. Ada senti dari ada senti yang pendek, yang panjang itu ini. Juga berapa?
Yang sudah selesai pengukurannya, kalian datakan nanti dikirim di ACC seperti ini. Ya, berapa? Sudah? 3,4. Ya, tulis. Dua, kasih nama. Sakit, ayo kita cari saya. Mana tadi? Berapa diameternya dari objek benda tadi? Sudah? Ketemunya? Diameter itu? Diameternya berapa? Diameter dalam ya? Diameter luar berapa? Atau diameter dalam? Oh, anak tulis juga ya. Ya. Satu hadap-hadapan. Ya, itu berapa itu? Senti, jangan yakin ya. Ya, berapa? Ya, yang di sini sudah selesai kan? Sudah selesai kan? Berapa? Sudah berapa sudah? Ya, tulis. Sana, langsung dibaca, dibantu. Kalau yang minusnya tinggi nggak kuat. Yang minusnya tinggi nggak kuat lo baca. Skala pilihan ya. Yang minusnya tinggi nggak kuat baca. Ya, dibaca. Sudah? Langsung? Berapa? Nah, tutorialnya di HP. Berapa? Mas? 5 berapa itu?
3, 4, 5. Betul ya? Artinya ininya 9 ya. Ya. Diameternya punya ini terukur secara pembacaan itu 5, 9. Oke, ya. Kamu ukur ya diameter. Ya, sekarang kita adalah kemudian pakai alatnya nih biar permukaannya kelihatan. Betul ya? Ya maka bapak perintahkan tadi harus betul. Kalau sendiri tidak bisa, tapi bisa. Membaca skala. Memang di dalam alat ukur itu ada yang sudah standarisasinya tidak 100% karena agak berkarat, ya, sehingga mungkin anak-anak agak diraba cara pembacaannya, ya, mohon dimaklumi karena itu memang sebenarnya sudah tidak terpakai. Tetapi tadi karena memang jumlah siswa yang ada di ruang kelasnya cukup banyak, maka bapak menyatakan masih layak walaupun tidak prima. Tapi kalau melihat yang ini memang prima, jadi pembacaannya sempurna, perfect. Ya, oke. Jadi berkaitan dengan penggunaan alat ukur tangan, jangka sorot, anak-anak yang sudah bapak cek, yang sudah dicek tadi, yang sudah bapak tanda tangani, diberikan tanggal koreksinya, ini sudah ada 20-an siswa, ya, namun masih ada 1 siswa yang masih bingung cara pengukurannya, ya. Jadi cara pengukurannya bagaimana, Pak? Oke, bapak kasih tutornya, penjelasannya tadi berkaitan dengan cara mengukur material benda keramik dari, ya, sekring. Oke, maka tadi bapak bantu. Akhirnya si siswa bisa memahami dan bisa melakukan pengukuran dengan baik. Ya, jadi ada kedalaman
menggunakan diameter luarnya. Ya, diameter luarnya akhirnya Mas Yose sudah bisa. Ya. Karena ini sangat berat maka harus perlu pegang. Ya. Oke. Dan terukur berapa tadi Mas? 4. Berapa dokumennya? Ya, 4,6 mili. Sudah ya? Oke. Yang terakhir ya, menggunakan diameter luar. Ya, kemudian Mas Yose, ini sudah Mas ya? Oke, sudah dipakai cara yang terakhir untuk pengukuran. Ya, buka. 3, lebihnya berapa tadi? 3,1 mili. Ya, oke. Akhirnya sudah bisa ya? Ya, jadi yang terakhir yang belum bisa Mas Yose jual ini, akhirnya sudah bisa memanfaatkan alat ini dengan baik. Ya, karena tadi Bapak berikan kesempatan hadap berhadapan dua siswa karena objek benda yang kita ukur itu mempunyai kesulitan kalau kita menggunakan hanya satu pasang tangan. Ya, Mas Yose juga secara tim tadi bekerja berdua. Namun yang satu bisa paham, yang satu belum. Oke, itu yang perlu dipahami oleh anak-anak. Semua sudah mengerjakan, semua sudah melakukan pengukuran dengan akurasi dan ketepatan. Ya, kemudiannya dari diameter dalam. Ya, diameter dalam, kemudian diameter luar, kemudian kedalaman benda objek. Ya, oke, cukup. Terima kasih banyak. Masih ada pertanyaan? Bisa semua? Sudah. Oke, terima kasih banyak atas kerja kalian memanfaatkan alat ukur tangan yang kita sebut jangka sorong. Untuk pertemuan yang berikutnya kita menggunakan alat ukur, ya, masih sama alat ukur tangan yang kita sebut namanya adalah mikrometer. Ya, ini untuk sesi yang berikutnya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kelompok yang di sebelah sana sudah ada pertanyaan? Oke, terima kasih banyak untuk kegiatan pada hari ini. Apresiasinya, penilaiannya, ya, semua siswa sudah melakukan pengukuran, dokumennya sudah Bapak kumpulkan, ya. Kemudian terima kasih banyak. Dokumen pengukuran kalian sudah Bapak berikan penilaian. Jadi dari hasil pengukurannya memang berbeda-beda, ya. Tetapi intinya anak